Oke, di video ini kita akan aduin Poco F7, Poco X7 Pro, dan Xiaomi 14T buat cari tahu mana HP Xiaomi yang paling worth it di harga 4-6 jutaan. Jadi sesuai sama request kalian di video sebelumnya buat aduin antar HP mid-range Xiaomi. Kita akan compare dari sisi performa, baterai, layar, kamera, sampai desain ketiga HP-nya. Dan selamat datang di Beat Battle Royale di mana kita aduin 3 HP yang lagi hot di Indonesia. Let's go! Tapi sebelum masuk ke pengetesan selanjutnya, kita cekin dulu beberapa aksesoris charging yang menarik dari Keep. Yang pertama, ini ada kabel magnetik Type-C to Type-C yang gampang buat kalian rapiin dengan support daya sampai 240 watt. Jadi ini support fast charging HP ataupun laptop ya, dan bisa dipakai buat transfer data juga. Bahan kabelnya ini braided ya, yang lumayan tebal. Demen nih, kabel-kabel yang kayak begini. Lanjut, kabel charging yang jenisnya retractable nih, kompatibel sampai 100 watt dayanya, dan sama juga yang satu ini support buat transfer data. Pilihan warnanya itu macam-macam ya, yang kita pakai ini yang warna biru, tapi ada juga yang warna hitam, putih, sama warna ungu. Sekarang giliran kepala chargernya, yang satu ini pakai teknologi Gun 6 charger, yang mana dayanya ini nembus ke 100 watt juga, dengan 2 port USB Type-C dan 1 port USB Type-A. Jadi ngecas beberapa device sekaligus itu bisa dengan fast charging. Dan proteksinya ini juga lengkap ya, nggak takut korslet ataupun rusak karena kepanasan. Dan versi yang kita pakai ini buat desktop ya, jadi bisa kalian taruh di atas meja kerja. Terakhir ini Universal Travel Charger yang ada kabel retractable-nya dengan daya 70 watt. Kalau ditarik kayak gini, ini bisa sampai 65 cm ya panjangnya. Kompatibel juga dengan colokan EU, USA, AUS, dan UK. Jadi sekali beli, ini bisa kalian pakai buat ke berbagai negara. Sama di bagian bawahnya ini ada 1 port USB Type-C, 2 port USB Type-A juga. Jadi lengkap banget nih buat urusan charging pas kita lagi jalan-jalan. Jadi buat kalian yang kepincut sama gadget-gadget chargingnya dari Keep, bisa cek aja lengkapnya dan link pembeliannya juga di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke pengetesan real life usage ketiga HP-nya. Pertama kita cek dulu dari spek dan harga ketiga HP-nya. Dari yang paling baru, Poco F7 yang pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4 dengan baterai 6500 mAh. Chargingnya ini di 90 watt. Layar sendiri ini pakai AMOLED 120Hz Dolby Vision, sedangkan kameranya ini pakai 50 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide, dan 20 megapiksel selfie. Harganya ini di 5,6 juta. Lanjut yang rilis tahun ini juga ada Poco X7 Pro dengan chipset Dimensity 8400 Ultra, baterainya 6000 mAh dan 90 watt charging. Layarnya pakai AMOLED 120Hz Dolby Vision, kameranya 50 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide dan 20 megapiksel selfie. Harganya sekarang ini udah turun di 4,6 juta. Dan terakhir, yang rilis di tahun 2024, itu ada Xiaomi 14T dengan chipset Dimensity 8300 Ultra, baterainya 5000 mAh dan 60 watt charging. Layarnya AMOLED 144Hz Dolby Vision, kameranya 50 megapiksel main kamera, 50 megapiksel telephoto 2x zoom, 12 megapiksel ultra wide, dan 32 megapiksel selfie. Harganya ini di 6,5 juta. Ketiga HP ini kita pakai versi storage yang sama ya, yaitu 512 GB. Dan sudah update nih ke versi terbaru HyperOS 2 ya. Sip, kita gas ke area gulat pertama, yaitu performa. Round 1. Fight. Dari skor yang kita dapetin lewat benchmark Antutu dan Geekbench, Poco F7 punya skor yang paling tinggi nih. Baru disusul sama Poco X7 Pro dan terakhir Xiaomi 14T. Performa yang X7 Pro ini ternyata gacor juga ya powernya. Tapi jangan seneng dulu, karena saat kita uji lewat stress test 3D Mark Wildlife, ternyata performanya kurang stabil nih. Stability-nya ada di 50-an%, sedangkan 14T dan F7 itu nembus di 70-an%. Kecepatan storage-nya sendiri, F7 ini unggul dengan sequential read di 1 GB per second. Sedangkan lainnya ini ada di 700 sampai 800 MB per second. Ya termasuk kenceng sih speed dari ketiga HP-nya, terutama di Poco F7 ya, yang pakai UFS 4.1 terbaru, sedangkan X7 Pro dan 14T ini pakai UFS 4.0. Oke, kalau dari benchmark Poco F7 yang paling unggul, gimana buat penggunaan hariannya? Lewat adu booting HP, Poco F7 tetap yang paling cepat ya buat masuk ke lock screen, disusul sama X7 Pro dan 14T yang masuk hampir bersamaan nih. Lanjut kita adu buka aplikasi dari Phone, Message, Files, Maps, ketiganya sama-sama ngebut. Tapi pas buka Chrome, ternyata 14T sedikit ketinggalan nih.
dan langsung disalip balik ya pas kita buka aplikasi YouTube dan Instagram. Mantap! Buat buka game Mobile Legends, Poco F7 yang paling gercep nih buat masuk ke lobby gamenya. Dan ada plot twist, pas buka game berat Wuthering Waves, ternyata X7 Pro yang masuk pertama nih. Lanjut buat produktivitas render video 1080p 60 durasi 3 menit lewat CapCut. Ternyata Xiaomi 14T yang kelar render duluan di 1 menit 10 detik. Terus nggak lama disusul sama X7 Pro yang bedanya cuma 6 detik aja. Dan F7 yang belakangan nih kelarnya di 2 menit 10 detik. Rasanya karena belum optimal aja ya untuk aplikasi CapCut di Poco F7. Lanjut ke pengetesan gaming, di mana kita mulai dari yang paling ringan dulu, Mobile Legends, terus lanjut ke Wuthering Waves, naik lagi ke Chaos Legend via emulator PS2, dan yang paling sadis ada Dead Space via emulator PS3. Nah, kita juga ada update soal settingan frame rate Mobile Legends di Poco F7 yang udah dapat pilihan Ultra nih setelah kalian rekomendasikan buat update lewat Get Apps. Jadi, thank you yang udah bantu infoin di kolom komentar. Buat experience mainnya sendiri, Mobile Legends masih geli-geli ya ketiga HP-nya dapat frame rate di atas 116 FPS. Tapi pas kita geber Wuthering Waves nih, lewat settingan grafis mentok kanan dan frame rate di 60 fps, Xiaomi 14T bisa drop ke 40 fps nih. Sedangkan F7 dan X7 Pro masih aman di 50-an fps. Temperatur body X7 Pro juga ini termasuk adem ya, paling panas itu di 40 derajat lah. Beda sama Poco F7 yang bisa nembus ternyata ke 44 derajat. Mungkin karena disipasi panasnya ya, yang nyebar sampai ke keluar HP nih. Jadi bagus untuk cooling HP-nya, tapi agak berasa aja jadinya kalau kita pakai gaming lama-lama tanpa casing. Terakhir kita geber performa ketiga HP-nya lewat pengujian ekstrim dengan emulasi konsol PS2 dan PS3 tadi ya. Kita pakai Aether SX2 buat mainin Chaos Legend. Dan ternyata Xiaomi 14T sama X7 Pro bisa mulus nih buat jalanin gamenya. Bahkan di upscale renderer 3 kali pun ini masih oke aja buat main. Tetap ada frame rate drop sih pas lagi summon monster, tapi ya itu sekilas aja. Sedangkan Poco F7 ini masih sama kayak sebelumnya kita ngetesnya itu berasa patah-patah gitu di resolusi 3 kali karena belum optimal aja dengan emulator PS2. Nah, buat game PS3 kali ini kita pakai game yang lebih berat, yaitu Dead Space dengan resolusi di 720p. Nah, di sini baru berasa ya ketiga HP-nya ngos-ngosan buat angkat gamenya. Bahkan X7 Pro dan 14T ini dapat rata-rata frame rate di bawah 22 fps. Nggak nyaman lah buat main. Sedangkan Poco F7 ini masih bisa bertahan di rata-rata 28 fps. Termasuk playable, tapi HP-nya jadi demam aja nih. Jadi overall dari segi performa, adanya update buat Poco F7 ini bikin HP-nya jadi lebih optimal ya buat gaming dan penggunaan harian kayak gonta-ganti apps itu juga ngebut. Sayangnya di bagian temperatur body HP-nya aja nih yang lumayan panas ternyata ya. Poco X7 Pro ini nggak disangka-sangka paling satset ya buat masuk ke game berat dan bisa diandelin juga buat main game mobile dengan suhu yang anteng. Sedangkan Xiaomi 14T yang paling optimal buat urusan produktivitas. Oke, masuk ke penggunaan baterai setelah kita uji gaming tadi. Tetap ya, Poco F7 ini yang paling irit dayanya dengan kapasitas baterai yang paling gede juga. X7 Pro ini cuma beda 1% lah penggunaan baterainya ketimbang F7. Dan 14T ini memang yang paling banyak makan daya pas kita lagi gaming nih. Dan kalau kita perhatiin lagi di game Wuthering Waves, F7 ini lebih boros ya dari X7 Pro. Penyebabnya ini karena temperatur HP yang lebih panas ya, dan ini berimbas ke pemakaian baterainya tuh. Untuk penggunaan baterai HP-nya sehari-hari, ini kita kutip dari GSM Arena, Poco F7 paling awet ya, di 14 jam lebih, sedangkan X7 Pro dan 14T ini ada di 11-12 jam penggunaan baterainya. Soal charging, jujur awalnya gue kira Poco X7 Pro nih yang bakal menang, tapi ternyata F7 yang kelar duluan di 54 menit. Baru disusul sama 14T di 59 menit, dan X7 Pro yang kelar belakangan ternyata ya, di 1 jam. Dan temperatur HP-nya saat kita ngecas itu juga aman ya, di 36-38 derajat. Fight! Lanjut kita masuk ke sektor layarnya. Walaupun ketiga HP-nya ini sama-sama pakai panel AMOLED, tapi peak brightness dan refresh rate layarnya ini berbeda. Xiaomi 14T dikasih refresh rate paling tinggi, 144 Hz, dan peak brightness ini juga di 4000 nits. Sedangkan Poco F7 dan X7 Pro ini sama-sama pakai 120 Hz dengan peak brightness juga yang sama, 3200 nits. Dan hal pertama yang langsung berasa adalah color shifting di layar X7 Pro.
Jadi kalau kita lihat nih layarnya pas lagi lurus gitu ya, dan kita geser ke samping, itu berasa ada perubahan warna jadi kehijauan. Sedangkan dua HP lainnya ini masih aman-aman aja. Nah, dipakai buat nonton YouTube dengan HDR, Poco F7 ini hasilin detail dan warna yang paling oke. Berasa natural ya ketimbang X7 Pro yang ngejreng banget warnanya, dan 14T yang kontras warnanya nih. Oh iya, ketiganya juga dapat opsi Dolby Vision di Netflix ya. Untuk PWM dimming, ini paling tinggi juga di Poco F7. Dan soal refresh rate, walaupun 14T ini bisa sampai 144 Hz, tapi penggunaan hariannya tetap sama di 120 Hz. Nah, yang menarik lagi adalah di bagian tingkat kecerahan layar pas kita tes di bawah terik sinar matahari ya, di mana Poco F7 ternyata paling cerah layarnya nih, dengan HBM-nya itu di 1700 nits. Dan 14T ternyata HBM-nya sedikit di bawah F7. Dia ada di 1600 nits. Dan X7 Pro ini tingkat kecerahannya yang paling rendah ya, buat dipakai di kondisi outdoor kayak gini. Masih soal multimedia, di bagian audio speaker, berasa kalau Xiaomi 14T punya kualitas yang paling oke nih. Vokal dan lagu itu kedengeran jernih ketimbang F7 dan X7 Pro. Dan ingat nggak sih soal volume F7 yang tingkatnya itu agak rendah di video tes sebelumnya? Ternyata berasa juga nih pas kita sandingin sesama HP Xiaomi di volume 50%. Di mana Poco X7 Pro dan 14T ini bisa nembus sampai 83 desibel, sedangkan F7 ini di 81 desibel. Jadi soal entertainment, Poco F7 dan Xiaomi 14T ini sama-sama kasih experience yang cakep ya dari segi visual ataupun audionya. Kita pakai nonton sampai penggunaan harian di lokasi outdoor itu proper banget. X7 Pro sendiri ini layarnya eye-catching ya dengan warna yang diboost, tapi berasa jadi kayak kurang natural gitu dan ada color shifting juga. Fight! Nah, di bagian kamera, Xiaomi 14T yang punya setup lensa paling lengkap di antara dua HP lainnya. Tapi apakah hasilnya yang paling cakep? Nah, ini kita bahas, kalian cek hasil fotonya yuk. Oke, motret pakai main kameranya, Xiaomi 14T bisa nangkep warna kuning yang paling akurat nih, dengan detail juga tajam. Poco F7 ini sama-sama bagus ya, tapi berasa lebih pekat aja warna kuningnya. Sedangkan di X7 Pro ini berasa jadi kayak butek gitu ya warnanya. Tapi beda cerita kalau di kondisi remang nih, walaupun kalau kita lihat foto 14T itu kayaknya kuning banget gitu ya, tapi ini sesuai loh sama kondisi aslinya. Memang lampu yang dipakai itu warm-warm gitu ya, dan F7 ini agak sedikit kemerahan tone-nya, sedangkan X7 ini malah dibikin keseluruhan foto jadi cold. Beralih ke mode portrait, ternyata X7 Pro yang paling memikat nih, sedangkan F7 yang lebih ke arah dark, dan 14T yang tone warnanya agak kuning. Masih di mode portrait, kita zoom dengan pilihan 35mm di 14T dan X7 Pro, sedangkan F7 itu di 2 kali zoom, dia nggak ada milimeternya gitu pilihannya. Hasil foto dari lensa optical 14T ini dramatis ya, kontrasnya pekat, khas dari Leica lah. Dan X7 Pro ini bisa bersaing nih, tapi dengan karakter warna yang lebih cerah aja. Sementara F7 ini berasa agak pucet skin tone-nya, dan ini nge-zoom banget ya jadinya ya. Masih pakai lensa 2 kali zoom 14T dengan optical zoom-nya, ini ready to post banget ya hasil fotonya. Warnanya cerah dan detailnya juga tajam. X7 Pro ini lebih ke arah natural dan F7 ini lebih pekat shadow-nya. Di lensa ultrawide 14T paling luas tangkapannya dan tajam juga detailnya ya. X7 ini mirip banget hasilnya sama 14T tapi luas tangkapannya aja yang beda. Dan F7 ini berasa kayak di boost gitu kontrasnya. Terakhir soal selfie, F7 yang paling lebar nih luas tangkapannya dan skin tone juga pas. 14T nggak kalah bagus, tapi X7 Pro ini kenapa kayak direkayasa banget gitu ya? Nah, ini dia untuk tes selfie-nya, video recording, dan ketiganya ini pakai resolusi dan frame rate yang berbeda ya. Kalau Poco F7 ini pakai 1080 60 fps mentoknya, di X7 Pro ini 1080 30 fps. Nah, yang 14T, Xiaomi 14T ini yang paling tinggi, resolusi 4K dan 30 fps frame rate-nya. Nah, kemarin sempat ada yang bilang juga, Bang, cobain untuk di frame rate yang sama. Sekarang kita ganti ke frame rate yang sama dan resolusi yang sama. Yuk! Nah, ini udah diganti ke frame rate yang sama, menyesuaikan sama Poco X7 Pro di 1080 30 fps. Dan ya, kualitasnya tetap sama ya, ini dipakai jalan tipis-tipis. Skin tone beda banget di antara ketiganya. Dan gue sendiri ngelihat Poco F7 yang paling natural ya. Sedangkan Xiaomi 14T entah kenapa jadi agak warm, agak kuning gitu di preview viewfinder layarnya, HP-nya ya. Sekarang kita cek untuk kamera utamanya yuk. Oke, ini untuk kamera utamanya ya. Tiga-tiganya ini dapat di resolusi 4K dan 60 fps, dipakai jalan tipis. Dan
Lagi-lagi warnanya berbeda ya, dari karakter warnanya Poco F7 ini agak dark gitu. Dan Xiaomi 14T lebih apa ya? Lebih cerah kali ya. Kalau X7 Pro ini entah kenapa warnanya agak beda gitu ketimbang aslinya yang kita lihat di dunia nyata. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video ketiga HP-nya? Tulis di komen. Terakhir soal desain dan bahan bodi HP-nya yang berbeda-beda. Poco F7 ini pakai backdoor kaca dan frame-nya ini aluminium ya. 14T backdoor-nya sama, tetap kaca, tapi frame-nya yang plastik. Sedangkan X7 Pro yang backdoor-nya, frame-nya ini serba plastik. Dari bahan, F7 yang paling premium memang ya, tapi soal kenyamanan saat kita genggam gitu, menurut gua Xiaomi 14T yang paling oke. Kokohnya tuh dapet, dan yang paling ringan juga nih bobotnya. Dan soal desain, jujur gue juga lebih srek sama Xiaomi 14T ya, yang dapat estetik gitu tampilannya. Tapi kalau menurut kalian desain mana nih yang paling cakep? Apakah F7, X7 Pro atau 14T? Tulis di komen. Oke, setelah kita adu ketiga HP-nya, Poco F7, Poco X7 Pro, dan Xiaomi 14T, sekarang jadi jelas ya keunggulan masing-masing dan gak bingung lagi nih buat milih HP Xiaomi mana yang harus gua pilih ya. Poco F7 punya performa yang paling kenceng, baterai juga awet, layar dan audionya ini juga bisa diandelin. Cocok buat yang suka main game dan nyari HP untuk penggunaan harian. Sayangnya memang ini HP cepet panas gitu ya, kalau misalkan kita pakai untuk kebutuhan yang berat, kayak misalkan gaming dan emulasi tadi ya, dan perlu butuh waktu aja supaya si HP-nya ini lebih optimal untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, untuk X7 Pro, Poco X7 Pro ini sama-sama punya performa yang ganas, tapi jauh lebih adem ya ketimbang F7, dan baterainya ini juga awet. Sama kameranya ini juga surprisingly bisa dapetin hasil yang bagus ya, terutama di portraitnya. Yang budgetnya mepet nih, tapi pengen HP performa dan buat gaming, nah ini jawabannya. Sayangnya memang di layarnya ini ada color shifting aja nih. Sedangkan Xiaomi 14T yang menurut gua paling balance ya, performa untuk penggunaan harian dan produktivitas itu oke, kameranya juga cakep, desainnya ini juga estetik, dan buat entertainment itu juga bagus ya, layar dan speakernya. Jadi kalau kalian butuh HP untuk produktivitas, suka motret video gitu ya, dan dipakai harian juga, nah bisa lirik HP yang satu ini. Tapi ya memang ada harga yang harus kita bayar, karena ini yang paling mahal ketimbang dua HP lainnya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya mana HP Xiaomi di harga 4-6 jutaan yang paling worth it, jujur gue sulit buat jawabnya ya. Karena ketiga HP ini tuh bagus-bagus cuy. Masing-masing tuh punya ketertarikannya sendiri gitu ya. Tapi kemungkinan gue lebih condongnya itu ke Poco F7 untuk saat ini ya. Karena menurut gue harganya pas di 5 jutaan dan barang yang kita dapat juga oke punya. Tapi lagi nih, gue juga akan nungguin Xiaomi 15T ya. Mungkin jawabannya bisa berbeda saat HP itu rilis di Indonesia nanti. Tapi gimana kalau kalian lebih condong ke Poco F7, X7 Pro atau Xiaomi 14T? Tulisin aja pendapat kalian di kolom komentar. Kita saling berbagi, kita saling berargumen di sana, saling belajar juga. Dan kalau misalkan ada kurang atau pembahasan yang mungkin bisa ditambahin untuk Battle Royale atau adu HP kayak gini, kalian boleh tulisin juga di kolom komentar supaya segmen kita makin seru ke depannya. Sip, thank you guys udah nonton dari awal sampai akhir, dan semoga HP Xiaomi yang kalian idamkan itu bisa terjawab di sini gitu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau mau request juga boleh ya, karena kita masih ada beberapa HP yang menarik di minggu ini. Kalian bisa request di bawah aja ya. Thank you guys. Ciao. Ada apa? Honor, ada Pova, ada banyak lah pokoknya. Request aja udah.